Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lan sugeng pinanggihan malih sareng kula Sukri, penjual bibit, alamat RT 2 RW 1 Kadus 1 Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Mboten kesupen kula sampeake salam sehat kagem sinten kemawon ingkang kersa midhangetaken, ingkang kersa tumut cara-cara pelaturan kula, pelaturan ingkang mboten sekolah, ingkang wonten nika wau hanya praktek ingkang sampun berhasil baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Lek teng Jawa Timur muga-muga mawon 2 atau 3 tahun ingkang badhe muncul, muga-muga kemawon mangke kula wonten percontohan teng desa Ngentos, Kecamatan Ngentos, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur inggih menika kagunganipun beliau Bapak Asrukan. Setunggal onten Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tepat kebonipun Pak Anang dan Bapak Bambang Wonosalam. Mangga ingkang onten Nganjuk dan Jombang dan sekitarnya, mangga kula aturi mriksani dan menyaksikan keyambek bibit durian musangking, duri hitam, kemudian bawor niku tepatipun kang teng kebonipun Bapak Anang. Usia 2 tahun, videone pun wonten niku bibit ketinggian 1,5 meter di usia 2 tahun. Alhamdulillah beliau sampun menicipi atau sampun menikmati durennya. Mudah-mudahan paham nggih panjenengan nggih. Oke. Saya beralih ke bahasa Indonesia. Masalahnya yang beli bibit atau yang mengikuti video-video saya itu bukan hanya dari kita Jawa saja. Ada juga dari Pulau Sumatera, ada juga dari Pulau Madura, ada juga dari Bali. Maka dari itu kami bahasanya campur-campur. Kami sekarang mau pakai bahasa Indonesia. Ada juga yang nggak tahu bahasa Jawa, orang Jawa. Ada juga yang nggak tahu bahasa Indonesia. Maka dari itu kami bolak-balik cara bahasanya ameh sadaya oge engke apalen. Tanaman pohon durian ini kurang lebih 3 bulan, kurang lebih. Bibit ketinggian robah belum jauh robahnya. Ya kurang lebih ada 80 cm. Bibit ini polybag kaki 3. Dari kecil ada juga ya teman-teman ya. Ada juga yang dibilang itu ranting muter 4 penjuru itu bukan aslinya. Bikinan atau dipelintir. Betul, saya akui. Tidak kami pungkiri, tidak. Jadi rata-rata ya bibit yang dibuat dari saudara-saudara kita yang ada di Alas Malang itu. Jadi ketika masih kecil itu dipelintir pakai lidi. Ya kalau nggak tahu lidi itu sada aren.
dipelintir. Jadi semua itu bikinan rantingnya. Jadi dari kecil itu diarahkan. Adapun yang aslinya itu sak batang 2 batang. Kebanyakan semua itu dipelintir. Ketika masih kecil, masih lemes, jadi masih mengikuti. Jadi dipelintir arah rantingnya itu diarahkan ke 4 penjuru. Bukti dan nyata setelah sudah layak tanam mangga kita tonton bareng-bareng. Ini tentang ranting yang muternya itu dibuat atau diatur dari kecil. Nah, kalau tanaman-tanaman bibit polibekan yang ada yang tanaman tahun 1978 itu ada, tapi bibitnya itu dari kecil memang dibiarin begitu saja, makanya ranting bisa berbentuk 4 penjuru itu ketika sudah tinggi. Itu kalau bahasanya saya tahu itu masih zaman jadul gitu. Nah, sekarang sudah serba modern, sudah banyak orang pinter, makanya supaya rantingnya masih kecil sudah 4 penjuru, yaitu dipelintir pakai sapu lidi atau lidi aren. Itu ada bekas itu contohnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mengajak atau mengasih percontohan ya cara merawat pohon durian ketika masih kecil seperti ini. Panjenengan percaya monggo, mboten percaya kula aturi tindak onten mriki. Yang tidak percaya datang saja ke sini menyaksikan langsung. Jadi yang ada ini pupuk kandang kambing ditaruh di atas NPK biru, itu saya tidak tahu mau itu huru hara, mau itu unsur berapa, mau 16 mau berapa. Saya tidak tahu ya teman-teman, tentang NPK saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu pupuk yang itu kami pakai, pupuk yang ini kami pakai, yang selama ini cocok dengan pohon durian itu NPK. Ini perlu dijelaskan, perlu didengarin baik-baik tentang huru hara, isi ensikpida, isi perangsang, isi apa. Saya nggak tahu, nggak sekolah, paham? Yang hanya tahu pemupukan, beli pupuk itu, pupuk ini, pupuk itu, pupuk ini yang paling cocok untuk NPK setelah kami buktikan yaitu NPK biru. Itu kalau kepengen tahu tentang NPK biru. Jadi saya tidak tahu huru hara 16 artinya itu apa. Lillahi ta'ala, demi Allah saya tidak tahu teman-teman. Yang hanya tahu itu praktek. Itu tentang pemupukan. Lalu tentang pengaplikasian atau tentang pemakaian. Lantaran ini bibit kecil masih 3 bulan kurang. 2 sendok ya pakai ya. 2 sendok makan. Setiap pohon dan setiap 3 bulan sekali. Kenapa Kang Sukri kok dibikin 2 sendok? Betul, Wak. Betul, Wak. Saya bikin 2 sendok makan. Masalahnya ini akar muda. Masih orok, masih bayi, masih mak mimi, menta mimi, incu panjenengan. Ibarat saya orang gak sekolah, teman-teman. Ibarat saya orang gak sekolah. Incu panjenengan, mak mimi mak mimi mak mimi mak mimi. Nah, lalu sama emaknya itu langsung dikasih 1 botol.
ngop 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 nyot 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 nyot, habis itu satu botol. Tidak lama lagi incu panjenengan atau cucu panjenengan itu yang ada mutah. Mutah. Kalau nggak percaya buktikan itu kalau punya cucu panjenengan. Nah, nanti kalau dikasihnya mak mimi, kasihlah setengah botol ibaratnya. Masuk ke perut jadi daging, bocah itu tidak mutah. Nggak percaya buktikan itu yang punya cucu. Silahkan, nggak usah jauh-jauh. Ibaratnya setelah dikasih setengah botol nanti, siang umpamanya mimi ya. Nah kan dikasih lagi, jadi bocahnya subur, seger, jadi daging. Sama pohon durian yang baru kecil, masih kecil seperti ini, panjenengan mupuk sekaligus sacomot. Akar panas, geseng lari ke daun. Lantaran pohon durian ini tidak bisa mutah, yang ada geseng kelenger garing daunnya. Kalau nggak percaya, nggak usah jauh-jauh. Di situ ada pupuk NPK biru dan sebagainya. Kaprok pupuk aja secomot. Saya tunggu sampai 28 hari. Kira-kira perkembangannya garing apa enggak panjenengan? Gitu. Makanya saya berkali-kali mulut saya ngomong sampai gumoh. Aku wong ora sekolah sedulur. Panjenengan suruh kasih tulisan ke saya ora taret tak ajak gelut, panjenengan ora goran ora. Nek gelut aku karo jenengan wani. Ayo we. Tapi angger aku kon nulis yakin ngono tuh wasa dewek kowe. Monggo wis tak omongi bola-bali aku wong ora sekolah malah kon maca. Yakin orang Lombok Kang. Angger aku kon nulis mending aku gelut karo Rika kayakku. Tapi ya aja gelut, aja ora ilok gelut. Ora ilok. Kayakku. Nah, makanya untuk yang beli bibit kepada saya, ya, yang beli bibit pada saya, masalahnya yang tidak beli bibit sama saya kalau nggak cocok ya kagak usah dipakai, pakai aja aturan panjenengan masing-masing. Nah, masalahnya saya setiap hari ngomong ke yang beli bibit, jika di Sumatera umpamanya ini, di Lubuk Pakam, Kuala Namu, punya Bapak Ahok Kuala Namu. 2 tahun. Pupuknya apa Pak Sukri? NPK biru. Lantaran ini walaupun besar tapi tanamannya ini baru ditanam. Jadi akar itu belum jauh. Tetaplah 3 sendok makan. Kalau dikasih 3 sendok makan garing, walaupun di Kuala Namu, teman-teman, saya nggak punya duit sekarang, saya nggak bohong. Makanya ini saya nggak ngasih tunjuk udut dulu, orang duwe rokok, bajingan orang udut acan, orang udut acan. Nah, jadi kalau saya kasih 3 sendok itu garing, jangankan di Kuala Namu, walaupun saya nggak punya uang, saya berangkat hari ini ke Medan, nggak bohong saya teman-teman. Ada lagi itu Bapak Sudarman, Dusun 2, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari cep tanam semua kami pantau 3 tahun, alhamdulillah sudah pada makan duriannya. Pak Sudarman Batubara kemarin ini nyalon DPR dari Golkar. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, bisa mong rakyate. DPR kan mong rakyat kayak kue. Alhamdulillah. Kirimkan ke sini kalau panjenengan pada nonton itu videonya. Kayak kue sedulur. Jadi kalau tanaman masih kecil, ya, yang seperti ini 2 sendok makan 3 bulan sekali. Yang tidak percaya nggak usah dipakai. Gampang-gampang karo nyong kok, angel-angel ngomong apa sih?
Ayo wis sing ora percaya urusan dipake, ora percaya dijajal, dibuktekaken comot brok garing apa ora. Ayo bae nyong tah ngomong tanu wong kaku degreng nyong. Kayak kowe. Masalah sing teko omongna aku kabeh yang saya kasih tahu semua itu tanggung jawab. Satu contoh Pak Etep, Pak Eman, Ajah Tarija, Abah Tarijan Tasikmalaya itu. Deket, setengah hari saya sampai. Saya disuruh kasih pupuk 2-3 sendok kok garing. Saya samperin itu ke Karangnunggal, itu ke Pak Haji Gunawan. Ke Karangnunggal, kalau hanya pupuk kandang kambing garing Pak Haji, saya datang 5 jam saya sampai. Begitu ya. Ini untuk para pemula-pemula, mari supaya pohon duriannya itu ketika umurnya sudah 17 tahun nanti awet subur, berbuah normal. Jadi dari sekarang rawatlah apa kadarnya. Ketika nanti sudah mulai belajar buah, jangan dipaksa banyak-banyak. Apa adanya saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kang Sukri hanya manusia biasa. Kaya wene urung madang wetenge wis kemblikik. Cacinge wis pada kemrewek. Terima kasih atas segala perhatian, mohon hampura atas segala kekurangan. Sampurasun, kepareng, horas tulang, horas amang boru.